kabar anak ibu? Semua ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Kita jumpa lagi di video ibu yang sekarang ini pada tema 2, selalu hemat energi, subtema 2, manfaat energi. Nah, pada video sebelumnya anak ibu sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Anak ibu masih ingat apa yang dimaksud dengan hak dan apa itu kewajiban? Oke? Hak itu dia adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sementara kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang. Ingat, untuk mendapatkan hak, kamu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap menghemat energi. Nah, energi itu dia merupakan kebutuhan dasar manusia. Tanpa energi, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi untuk itu, kita wajib menghemat energi. Nah, bagaimana caranya? Pak anak ibu tahu caranya kita menghemat energi itu seperti apa? Oke, kita bisa melakukan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, anak ibu bisa lihat gambar yang ada 4 gambar di sini. Nah, salah satu dari keempat gambar itu dia merupakan adalah anak yang tidak menghemat energi. Di sana di gambar itu dijelaskan bahwa anak itu lagi bermain air dan airnya tumpah sampai keluar. Jadi bagaimana 3 gambar lain itu menjelaskan bagaimana cara kita menghemat energi. Contohnya yaitu menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air apabila kita sudah menggunakannya. Kemudian itu dengan cara menghemat listrik, mencabut atau mematikan lampu saat tidak kita pakai. Nah, kemudian menghemat bahan bakar. Nah, bahan bakar itu juga sangat penting untuk kita hemat. Kenapa? Misalnya anak ibu pergi ke tempat yang jaraknya lebih dekat dari rumah. Kita bisa menggunakan sepeda atau dengan berjalan kaki. Menggunakan sumber daya yang ada itu adalah hak kita, tetapi kita juga berkewajiban untuk menghematnya. Upaya mendukung berhemat energi dapat kita lakukan dengan cara membuat poster. Poster dia bertujuan menarik perhatian orang agar mengikuti anjuran yang ada di dalam poster tersebut. Sebuah poster dia juga bisa disertai oleh gambar yang berkaitan dengan isinya. Nah, anak-anak ibu bisa lihat contoh poster berikut ini. Kita bisa menunjukkan sikap mendukung upaya menghemat energi kita itu dengan juga melakukan kampanye. Kampanye itu dia merupakan salah satu cara yang cukup mudah itu untuk mengajak orang-orang bagaimana dia mau melakukan penghematan energi. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Nah, kampanye umumnya itu kita melakukan dengan menggunakan slogan, bisa dengan melakukan pembicaraan, barang cetakan, atau simbol-simbol. Apa yang akan kita kampanyekan, Nak? Nah, ya, poster tadi yang sudah anak ibu buat. Anak ibu lihat tadi ada poster tentang penghematan energi. Nah, ingat dalam sebuah poster itu dia juga terdapat petunjuk mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu. Contoh anak ibu bisa lihat ya. Nah, misalnya matikan TV jika kita sudah tidak menonton lagi, atau mematikan lampu pada siang hari. Nah, salah satu cara untuk menghemat energi itu adalah mengurangi penggunaan kipas angin. Nah, pasti ya, anak-anak ibu di rumah selalu menggunakan kipas angin karena kepanasan, menggunakan AC. Nah, kipas angin itu bisa kita ganti yaitu dengan menggunakan kipas tradisional. Nah, bedanya kipas tradisional dengan kipas angin ini, kalau kipas angin kita memanfaatkan itu adanya energi listrik. Nah, kalau kipas tradisional tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan energi listrik. Nah, kipas tradisional adalah benda yang berbeda dengan kipas angin, tetapi dia memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama dia menghasilkan angin. Oke, kita bisa membuat kipas tradisional yaitu dengan menggunakan sebuah kertas. Nah, anak-anak ibu ingat, kita ada alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu untuk membuat kipas angin tradisional. Pertama, anak ibu harus siapkan kertas, ada gunting, lem, juga menyiapkan adanya stik es. Oke,
cara pertamanya apa? Ini tadi kertas yang sudah anak ibu siapkan. Ini kita gunting menjadi bentuk persegi, atau anak ibu juga bisa menggunakan langsung. Ini adalah yang ibu pegang sekarang, ini adalah kertas origami. Nah, nanti siapkan 3 buah kertas. Nah, dengan ukuran yang sama, kemudian kita lipat di setiap kertas pada satu bagian ujungnya. Nah, kemudian lipat setiap kertas pada satu bagian. Setelah kamu melipat, balikkan kertas dan dia dilipat lagi. Nah, nih kita ini sekarang perhatikan ya ibu nih, kita lipat nih di salah satu bagian ujungnya, kemudian dibalikkan kertasnya dan kita lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan lipatan ini sampai bagian kertas habis. Nah, setelah kamu membuat lipatan-lipatan kertas tadi, barulah kita gabung dia menjadi satu. Tempelkan ketiga kertas yang sudah kamu lipat tadi, lem sisi kertas itu yang saling berhadapkan. Nah, setelah itu kamu juga harus menempelkan stik es. Nah, tempelkan stik es pada sisi kiri dan sisi kanan pada kipas. Nah, ini kipasnya sudah jadi. Oke, anak-anak ibu nanti bisa praktekkan langsung di rumah sendiri bagaimana cara membuat kipas angin tradisional. Oke, itu hanya menggunakan sebuah kertas. Di sekitar kita banyak benda yang menghantarkan listrik, seperti air, besi, dan tembaga. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana cara kita menghindari bahaya listrik tersebut. Nah, salah satunya itu apa? Kita tidak boleh mendekatkan sumber listrik dengan air. Nah, kemudian tidak boleh menumpuk stop kontak pada salah satu sumber energi listrik. Di rumah anak-anak ibu apakah suka menumpuk stop kontak, nak? Nah, itu kalau anak-anak ibu masih suka menumpuk stop kontak, mulai sekarang kita hindari ya, supaya kita bisa terhindar dari bahaya listrik. Kemudian apa? Menghindari kabel listrik yang terkelupas. Bisa ada kabel listrik yang terkelupas, itu kita hindari, jangan kita gunakan lagi. Nah, listrik dia adalah merupakan salah satu bentuk energi. Nah, apa anak-anak ibu ingat? Apa itu energi? Nah, pada subtema 1 sudah dijelaskan di sana bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau usaha. Nah, usaha atau pekerjaan itu sama. Selain energi listrik, ada juga energi nuklir, energi kimia, energi mekanik, dan lain-lain. Ingat nak, energi itu dia mempunyai suatu hukum energi. Nah, itu yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Apa bunyinya? Ada yang tahu? Hukum kekekalan energi berisi tentang energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi perubahan energi dia disebut juga perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Energi ada yang langsung digunakan, ada pula yang mengalami perubahan. Contohnya energi angin dapat diubah dia menjadi energi gerak. Energi gerak bisa kita manfaatkan untuk memutar generator, yaitu pada pembangkit listrik, sehingga menghasilkan listrik. Nah, energi listrik itu dia adalah energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di rumah kamu ya, misalnya menghidupkan lampu, kita juga butuh energi listrik. Tanpa ada energi listrik, lampu tidak akan bisa hidup. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik atau peralatan rumah tangga. Misalnya mama mau mencuci menggunakan mesin cuci, harus ada energi listrik. Nah, ibu bisa lihat contoh perubahan energi. Nah, lihat nampak jelas ya nak ya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya itu pada setrika. Perubahan energi listrik menjadi suara itu pada radio. Perubahan energi gerak menjadi panas, itu bisa saja mungkin anak-anak ibu bisa mencontohkan. Gosok kedua telapak tangan anak ibu, apa yang anak ibu rasakan? Nah, pada saat kita menggosok kedua tangan, yang digosokkan itu akan terasa hangat. Artinya apa? Ini adalah energi gerak berubah menjadi energi panas.
Anak-anak ibu masih ingat nak apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ini kelas 3 sudah belajar ini tentang sumber daya alam itu apa. Oke, ibu mengingatkan kembali. Kalau sumber daya alam itu adalah dia adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ingat, sumber daya alam ada 2, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya yang dapat diperbaharui itu contohnya yaitu tumbuhan, hutan, hewan, dan lain-lain. Yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, yaitu contohnya pada padi, jagung, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, Indonesia, negara kita Indonesia ini tuh kaya akan sumber daya alamnya. Seperti contohnya rempah-rempahnya, jenis tanamannya itu banyak yang berkhasiat, bisa untuk kesehatan, bisa untuk hal yang lain. Misalnya jenis tanamannya yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatannya, misalnya jahe bisa dimanfaatkan untuk, kalau dia bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Kemudian kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Selain untuk kesehatan, jenis tanaman tadi juga bisa kita gunakan sebagai bumbu masakan. Nah, dan juga sebagai pewarna makanan. Nah, di dapur itu kamu pasti sering lihat ya, mana yang jahe, mana yang kunyit. Itu sering digunakan mama untuk sebagai bumbu masakan. Salah satu SDA yang tidak dapat diperbarui itu adalah batu bara. Batu bara dia terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah menjadi fosil dan mengendap jutaan tahun. Batu bara dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai usaha industri. Oke, nah ibu lihat manfaat batu bara. Misalnya batu bara itu dia bisa menghasilkan yang namanya metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Bahan bakar kompor briket yaitu untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Bisa anak ibu bisa lihat, mungkin bagian tidak tahu briket itu apa, lihat dan perhatikan gambarnya ya anak ya. Nah, kemudian juga menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri. Ada beberapa daerah yang merupakan daerah penghasil batu bara. Salah satunya yaitu Bukit Asam. Bukit Asam ini berpusat yaitu di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kemudian ada di Kota Baru yaitu di Kalimantan Selatan. Sungai Berau yaitu berpusatnya di Samarinda. Kemudian Ombilin yaitu yang berpusat di Sawah Lunto yaitu Sumatera Barat. Pada subtema sebelumnya sudah dijelaskan yaitu tentang tempo. Pasti anak-anak ibu sudah bisa ya membedakan tinggi rendahnya nada. Nah, pada subtema 1 anak ibu sudah menyanyikan yaitu lagu Menanam Jagung. Sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Sekarang anak-anak ibu bisa simak video berikut ini yaitu tentang lagu Aku Anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia.
Anak-anak ibu tadi setelah menyimak video tadi, apakah sudah bisa anak menyanyikannya? Oke, ya sekarang yang sudah bisa ulangi terus ya nak ya, biar makin lancar. Nah yang belum, buat semua anak-anak ibu, kalian berlatih menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo dan tinggi rendah nadanya yang tepat. Oke, lagu Aku Anak Indonesia tadi menceritakan tentang kebanggaan seorang anak menjadi anak Indonesia. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Selain dengan kaya sumber daya alamnya tadi, bentuk keragamannya juga beraneka ragam. Nah, walaupun tadi kita ini Indonesia memiliki keberagaman, kita masih dapat bersatu dan hidup dengan penuh kerukunan dan kedamaian. Tadi ada beberapa di dalam video, ibu meminta anak-anak ibu itu mencobakan. Itu pertama itu mempraktekkan bagaimana cara membuat kipas angin dari kertas. Anak ibu harus bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat kipas angin dari kertas. Kemudian bagaimana menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia itu menggunakan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Sekian dulu video dari ibu. Sampai jumpa di video ibu berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kita tidak bertemu dan tidak bertatap muka. Dadah.